Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristia Agung Permana dengan NIM 15016191041. Hari ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul mengukur tegangan dengan voltmeter yang merupakan job sheet 3 dari mata kuliah pengukuran listrik. Selanjutnya, masuk ke tujuan praktikum. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini yaitu agar mahasiswa dapat mengukur tegangan dengan benar. Yang kedua, agar mahasiswa dapat menghitung beban dengan menggunakan rumus pembagi tegangan. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat menyimpulkan praktikum dengan benar. Yang kedua, masuk ke dasar teori. Pembagian tegangan digunakan untuk menyatakan tegangan melintasi salah satu di antara dua tahanan yang dihubungkan seri. Hal ini merujuk pada hukum tegangan Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah aljabar seluruh tegangan mengelilingi sebuah jalan tertutup dalam rangkaian adalah 0. Berikut adalah rumus dari hukum Kirchhoff, yaitu Vs sama dengan V1 tambah V2. Lalu V2 memiliki rumus R2 dikali I, serta rumus kesalahan pembacaan merupakan VH per VU dibagi VH dikali 100%. Selanjutnya, dalam praktikum ini menggunakan gambar rangkaian seperti ini. Selanjutnya, kita buat rangkaian sesuai dengan gambar. Dalam percobaan ini, saya menggunakan 19,67 volt sebagai V-sumber. V-sumber kita nyatakan sebagai V1, Vs. Selanjutnya, resistor atau R2 yang saya gunakan yaitu 1300 ohm. Selanjutnya, setelah V-sumber R1 dan R2 telah sesuai dengan yang telah kami tentukan, dapat terlihat bahwa tegangan yang mengalir pada rangkaian yaitu sebesar 11,52 volt. Selanjutnya, sesuai dengan job sheet, bahwa R1 akan dirubah menjadi beberapa tahanan. Yang pertama, saya berubahnya menjadi 1000 ohm. Terlihat bahwa tegangan yang mengalir menjadi 11,2 volt. Selanjutnya, saya ubah menjadi 510 ohm. Lalu terlihat tegangan yang mengalir berubah menjadi 13,98. Langkah-langkah tersebut diteruskan hingga 10 resistor yang telah saya data sebagai berikut. Terlihat saya menggunakan R1 yaitu yang pertama 900 ohm, yang kedua 1000 ohm, lalu 510 ohm, 330 ohm, 560 ohm, 1200 ohm, 100 ohm, 360 ohm, 820 ohm, serta 510 ohm. Terlihat bahwa tegangan yang terukur dan terhitung mengalami perbedaan. Perbedaan tersebut akan dijelaskan pada soal yang akan dijawab di bawah. Yang pertama, pertanyaan nomor 1 yaitu, dengan menggunakan persamaan pada dasar teori, tentukanlah persentase kesalahan untuk seluruh percobaan. Lalu yang kedua, buatlah kesimpulan dan analisa dari percobaan ini.
Yang ketiga, buatlah grafik persentase kesalahan terhadap 10 hasil pengukuran tegangan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, diperlukan rumus yaitu V2 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V2 dikali Vs. Nah, untuk percobaan 1, tadi saya menggunakan R1 sebesar 900 ohm dan R2 sebesar 1300 ohm, maka dapat ditentukan seperti ini. Lalu, untuk mencari persentase kesalahan dapat dihitung dengan cara V true core dikurang V hitung per V true core dikali 100% dan dapat terlihat bahwa persentase kesalahannya yaitu 0,8%. Pada perhitungan kedua, dengan rumus yang sama, kita hanya mengubah pada bagian R1-nya yaitu 1000 ohm. Dan dapat terlihat bahwa persentase kesalahan pada percobaan 2 yaitu 0,4%. Dan pada percobaan 3 terlihat bahwa kesalahan yang terjadi yaitu 1%, pada percobaan 4 yaitu 1,1%, lalu pada percobaan 5 yaitu 1%, dan percobaan 6 yaitu 0,7%, serta percobaan 7 yaitu 1,3%, percobaan 8 yaitu 1,1%, percobaan 9 yaitu 0,9%, serta percobaan terakhir yaitu 0,8%. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya itu, berdasarkan teori yang sudah dijabarkan sebelumnya, rumus pembagi tegangan bias dapat digunakan jika tegangan disusun secara seri, lalu memenuhi hukum Kirchhoff. Untuk mengetahui besaran tegangan yang mengalir pada R1 dan R2 dapat diukur dengan menggunakan avometer ataupun multimeter maupun dengan penghitungan manual. Jika dengan penghitungan manual, maka menggunakan rumus V2 sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali Vs. Selanjutnya, untuk mencari nilai besar tegangan yang terdapat pada R1 dan pada R2 yang mengalir pada tegangan, maka dapat juga menggunakan avometer ataupun perhitungan manual, namun terdapat perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh nilai resistansi pada resistor, lalu kualitas resistor, serta dapat diakibatkan juga oleh faktor dari tegangan dalam. Lalu diagram yang ditampilkan pada nomor 3 dapat berikut. Terlihat bahwa perhitungan dengan pengukuran tidak berbeda jauh. Grafiknya sebagai berikut. Lalu yang abu-abu ini merupakan grafik dari persentase kesalahan yang telah dibuat tadi. Sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.